can dance with me. So put your hands on my body and swing that round for me. Baby, you know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me. Yeah, 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 yeah. That down, girl. Love when you hit the ground. Yeah, 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 yeah. Strip that down, girl. Love when you hit the ground. You know that since the day I met you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Rosyana Rusmin. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa poin-poin penting tentang teknik analisis data metode etnografi. Dalam dunia penelitian kualitatif, metode etnografi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, serta perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu. Metode ini berfokus pada pengalaman langsung melalui observasi dan interaksi dengan partisipan dalam konteks alami mereka. Dalam materi ini kita akan membahas secara mendalam mengenai teknik analisis data metode etnografi, termasuk langkah-langkah, teknik yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses analisis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu metode etnografi. Etnografi berasal dari kata Yunani ethnos atau bangsa atau suku dan graphein atau menulis. Dengan demikian, etnografi dapat diartikan sebagai studi yang mendokumentasikan pola kehidupan, nilai, serta interaksi sosial suatu kelompok atau komunitas tertentu secara mendalam. Teknik analisis data dalam metode etnografi berbeda dengan metode penelitian kuantitatif karena lebih bersifat deskriptif dan interpretatif. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga mencoba memahami makna di balik perilaku dan interaksi sosial yang diamati. Oleh karena itu, dalam analisisnya, peneliti harus mampu menginterpretasikan data secara mendalam berdasarkan konteks sosial dan budaya yang diamati. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan utama tentang teknik analisis data metode etnografi. Teknik analisis data dalam metode etnografi dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama pengumpulan data dalam metode etnografi. Sebelum melakukan analisis, langkah pertama adalah pengumpulan data. Dalam metode etnografi, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kehidupan komunitas yang diteliti. Yang kedua, wawancara mendalam, yaitu dilakukan secara tidak terstruktur atau semi terstruktur untuk memahami sudut pandang partisipan. Yang ketiga, dokumentasi dan catatan lapangan, yang berisi deskripsi detail tentang aktivitas, percakapan, dan konteks sosial yang diamati. Yang berikut teknik analisis data dalam metode etnografi. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data. Berikut adalah beberapa teknik yang dikumpulkan, yaitu yang pertama, coding dan kategorisasi. Coding adalah proses pengelompokan data berdasarkan tema atau kategori tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama, membaca ulang data untuk memahami keseluruhan konteks. Yang kedua, menandai pola atau tema utama yang sering muncul. Yang ketiga, memberikan kode atau label pada data yang memiliki kesamaan makna. Yang keempat, mengelompokkan kode ke dalam kategori untuk menemukan hubungan antar tema. Yang kedua, analisis tematik. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi pola tematik yang muncul dalam datanya. Caranya, mengkategorikan data berdasarkan tema yang berulang, menghubungkan tema dengan konteks sosial dan budaya komunitas yang diteliti, menarik kesimpulan berdasarkan makna yang muncul dari data. Yang ketiga, analisis naratif. Analisis ini berfokus pada bagaimana partisipan menceritakan pengalaman mereka. Langkah-langkahnya, mengidentifikasi alur cerita dalam wawancara atau catatan lapangan, memahami bagaimana partisipan membangun makna dari pengalaman mereka, dan menginterpretasikan makna dalam konteks sosial dan budaya komunitas. Yang keempat, analisis kontekstual. Teknik ini berfokus pada bagaimana suatu perilaku atau fenomena dipahami dalam konteks sosialnya. Dalam analisis ini, peneliti perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai budaya, norma sosial, dan interaksi antar individu dalam komunitas.
Selanjutnya, proses interpretasi data. Interpretasi adalah tahap akhir dalam analisis data etnografi, di mana peneliti mencoba memahami makna di balik temuan. Beberapa strategi interpretasi yang digunakan yaitu membandingkan dengan teori yang ada untuk memahami fenomena lebih dalam, menghubungkan temuan dengan konteks budaya dan sosial yang diamati, menulis laporan etnografi yang menggambarkan hasil penelitian secara naratif dan mendetail. Yang selanjutnya, tantangan dalam analisis data etnografi. Dalam menganalisis data etnografi ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu bias subjektif. Peneliti harus berhati-hati dalam menafsirkan data agar tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Volume data yang besar. Data etnografi sangat kaya dan kompleks sehingga memerlukan metode sistematis untuk menganalisisnya. Kesulitan dalam kategorisasi. Tidak semua data bisa langsung dikategorikan karena bersifat kontekstual dan dinamis. Selanjutnya, pendekatan dalam analisis data etnografi. Analisis data dalam metode etnografi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa pendekatan yang umum digunakan, yaitu yang pertama, grounded theory approach. Pendekatan ini digunakan untuk membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data tanpa menggunakan teori yang telah ada sebagai dasar utama, mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data, mengembangkan konsep dan kategori berdasarkan pola yang ditemukan, menghubungkan kategori tersebut untuk membentuk teori baru yang menjelaskan fenomena yang diamati. Pendekatan ini membantu peneliti menemukan pemahaman baru tanpa terlalu terikat pada teori yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, phenomenological approach. Pendekatan fenomenologi dalam analisis etnografi berfokus pada pengalaman subjektif partisipan. Langkah-langkahnya meliputi mendokumentasikan pengalaman individu sebagaimana yang mereka alami, mengidentifikasi pola dan makna dari pengalaman tersebut, menghubungkan pengalaman individu dengan aspek sosial dan budaya komunitas. Pendekatan ini berguna untuk memahami bagaimana individu dalam komunitas tertentu memberi makna pada pengalaman mereka. Yang ketiga, critical discourse analysis atau CDA. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial dan bagaimana bahasa mencerminkan kekuasaan, ideologi serta norma budaya dalam komunitas. Teknik ini melibatkan analisis wacana verbal maupun nonverbal dalam interaksi sosial, menghubungkan wacana dengan struktur sosial dan budaya, serta mengidentifikasi bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan atau menantang norma sosial. Selanjutnya, teknik validasi data dan kredibilitas data dalam analisis etnografi. Dalam penelitian etnografi, validitas dan kredibilitas data sangat penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan benar-benar mencerminkan realitas komunitas yang diteliti. Beberapa teknik validasi yang umum digunakan adalah yang pertama, triangulasi data. Triangulasi adalah teknik untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti triangulasi metode atau membandingkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber membandingkan data dari berbagai partisipan atau informan, dan triangulasi teori atau membandingkan hasil analisis dengan teori yang berbeda. Yang kedua, member checking. Teknik ini melibatkan partisipan dalam proses validasi data dengan cara menunjukkan hasil analisis kepada partisipan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman mereka dan meminta feedback dari partisipan mengenai temuan yang diperoleh. Yang ketiga, prolonged engagement and persistent observation. Peneliti perlu menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk memahami kehidupan komunitas secara mendalam. Selain itu, observasi yang dilakukan harus berkelanjutan agar dapat mengidentifikasi pola perilaku yang konsisten. Yang keempat, reflexivity.
Refleksi diri oleh peneliti sangat penting untuk menyadari kemungkinan adanya bias dalam analisis. Teknik ini melibatkan pencatatan jurnal reflektif selama penelitian berlangsung, evaluasi terhadap pengaruh subjektivitas peneliti, dan interpretasi data. Selanjutnya, penyajian hasil analisis dalam laporan etnografi. Setelah analisis selesai, hasil penelitian harus disusun dalam laporan etnografi yang deskriptif dan naratif. Struktur umum laporan etnografi meliputi yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan fokus penelitian, gambaran singkat komunitas yang diteliti. Yang kedua, metode penelitian yang berisi teknik pengumpulan data yang digunakan, pendekatan analisis data yang diterapkan, serta proses validasi data. Yang ketiga, hasil dan temuan yang berisi deskripsi pola sosial dan budaya komunitas, analisis tematik berdasarkan hasil penelitian, serta interpretasi makna dari interaksi sosial yang diamati. Dan yang keempat, diskusi perbandingan temuan dengan teori yang relevan dan implikasi temuan terhadap pemahaman tentang komunitas tersebut, serta yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi yang berisi ringkasan temuan utama dan saran untuk penelitian lanjutan atau aplikasi praktis dari hasil penelitian. Dengan penyajian laporan yang sistematis, penelitian etnografi dapat memberikan wawasan yang kaya tentang kehidupan sosial suatu komunitas. Selanjutnya, langkah-langkah analisis data dalam metode etnografi. Dalam metode etnografi, analisis data dilakukan secara bertahap dan berulang untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam analisis data etnografi, yaitu yang pertama, pengorganisasian dan penyusunan data. Sebelum analisis dilakukan, data yang telah dikumpulkan perlu diorganisir dengan baik. Langkah-langkahnya meliputi menyusun transkrip wawancara secara sistematis, mengelompokkan catatan lapangan berdasarkan lokasi, waktu, dan jenis aktivitas, serta mengidentifikasi dokumen atau artefak yang relevan dengan penelitian. Data yang sudah tersusun dengan baik akan memudahkan proses analisis dan interpretasi. Yang kedua, membaca dan memahami data secara keseluruhan. Peneliti perlu membaca ulang data berkali-kali untuk memahami pola dan makna yang muncul. Pada tahap ini, peneliti harus mencatat kesan awal terhadap data yang dikumpulkan, mengidentifikasi tema atau pola yang muncul secara spontan, dan menandai bagian-bagian data yang menarik atau memiliki makna mendalam. Yang ketiga, pengkodean data atau coding. Pengkodean adalah langkah awal dalam analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau tema tertentu. Open coding atau pengkodean terbuka mengidentifikasi konsep utama dalam data dan memberikan label pada setiap unit informasi. Axial coding atau pengkodean aksial menghubungkan kategori yang muncul untuk menemukan hubungan antar konsep. Selective coding atau pengkodean selektif memilih tema utama yang menjadi fokus penelitian dan membangun narasi yang koheren. Yang keempat, identifikasi tema dan pola sosial. Setelah proses pengkodean selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data. Teknik yang digunakan yaitu menganalisis frekuensi kemunculan tema dalam data, mengamati keterkaitan antar tema untuk memahami pola sosial, serta mengeksplorasi makna di balik pola perilaku yang diamati dalam komunitas. Yang kelima, analisis kontekstual dan interpretasi. Interpretasi data dalam etnografi harus memperhatikan konteks sosial dan budaya. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi norma dan nilai budaya yang mempengaruhi pola perilaku, struktur sosial dan hubungan kekuasaan dalam komunitas, dan makna simbolik dari aktivitas atau praktik sosial yang diamati. Selanjutnya, teknik pendukung dalam analisis etnografi. Agar analisis lebih komprehensif, beberapa teknik pendukung dapat digunakan, antara lain yang pertama, analisis domain. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana suatu komunitas mengorganisir konsep-konsep sosial dalam kehidupan mereka. Domain dalam konteks etnografi merujuk pada kategori budaya yang digunakan oleh komunitas untuk memahami
dunia mereka. Contohnya, dalam penelitian tentang kehidupan nelayan tradisional, peneliti dapat mengidentifikasi domain seperti jenis alat tangkap ikan, sistem pembagian hasil, atau ritual sebelum melaut. Yang kedua, analisis taksomi. Setelah mengidentifikasi domain, peneliti dapat membuat hierarki atau struktur kategori dalam suatu domain untuk memahami hubungan antar konsep. Contohnya, dalam studi tentang pendidikan di masyarakat adat, peneliti dapat mengelompokkan pendidikan informal menjadi subkategori seperti pendidikan keluarga, pendidikan berbasis tradisi, dan pendidikan melalui upacara adat. Kesimpulannya, teknik analisis data dalam metode etnografi bertujuan untuk memahami kehidupan sosial dan budaya suatu komunitas secara mendalam. Dengan teknik seperti coding, analisis tematik, dan analisis naratif, peneliti dapat menginterpretasikan data secara lebih sistematis. Meskipun ada tantangan dalam proses ini, analisis yang dilakukan dengan cermat akan menghasilkan wawasan yang kaya dan bermakna mengenai masyarakat yang diteliti. Teknik analisis data dalam metode etnografi tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan perilaku sosial, tetapi juga untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan berbagai pendekatan analisis seperti grounded theory, fenomenologi, dan discourse analysis, peneliti dapat menggali lebih dalam dinamika sosial dan budaya dalam suatu komunitas. Selain itu, validasi data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Dengan teknik seperti triangulasi dan member checking, kredibilitas temuan dapat diperhatikan. Akhirnya, penyajian hasil dalam bentuk laporan etnografi harus mampu menghadirkan gambaran yang jelas dan mendalam tentang kehidupan sosial masyarakat yang diteliti. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami konteks budaya dan sosial yang membentuk pola interaksi dalam komunitas tersebut. Semoga materi ini dapat semakin memperkaya pemahaman tentang teknik analisis data dalam metode etnografi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.